Dia amala ini hukumnya mad iwad, panjangnya boleh cuma 2 harokat, enggak boleh lebih dan enggak boleh kurang. Kullama majais munfasil, karena ada fathah bertemu dengan huruf alif, ini mad tabi'i. Terus mad tabi'i itu bertemu dengan huruf alif, jadi majais munfasil. Baca panjang boleh 2, 4 atau 6 harokat. Qul huwallazi, nah mad tabi'i bertemu dengan huruf alif, majais munfasil. Nun sukun bertemu dengan huruf syah, itu hukumnya ifa hakiki. Ifa hakiki ya teman-teman. Terus di bagian mim bertemu dengan wawu, itu hukumnya idhar syafawi teman-teman. Dijelaskan cara bacanya, jelaskan tanpa dengung. Nah, waja'ala lakumus sam'a, mussah ini alif lam syamsiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, teman-teman bisa stop di bagian mulk. Nah, cara stopannya, cara wakafkan saya coba. Tabarakalladzi biyadihil mulk. Nah, ada sukun kaf di akhir ini teman-teman. Mulk. Nah, seperti itu, tapi langsung mulk. Nah, kalau napasnya panjang boleh disambung. Seperti yang pertama tadi saya bacakan. Nah, saya jelaskan hukum tajwidnya. Di bagian ba ini dibaca panjang teman-teman. Ba, tabah. Nah, panjang. Rakalladzi, di bagian zi ini ada kasrah bertemu dengan ya sukun, panjangnya 2 harokat dan hukumnya mad tabi'i teman-teman. Panjangnya 2 harokat, hukumnya mad tabi'i. Terus di bagian zil mulk. Nah, kalau distopkan jadi wakaf. Nah, kaf ini jadikan sukun, mulk. Ada bunyi kafnya teman-teman ya. Mulk, seperti itu. Kalau disambung jadi mulku wa huwa ala. Nah, seperti itu. Mulku wa huwa ala. Terus di la-nya ini panjang. La panjang karena ada alif tengah ini harus dibaca panjang, jangan dibaca pendek. Kulli syai'in qadir. Kulli, kenapa ada penekanan? Karena ada tasdidnya teman-teman. Kulli seperti itu cara penekanannya. Syai'in qadir. Syai' ini huruf lin atau huruf layin karena dia berada di tengah. Syai'in qadir masuk di bagian kasrah tain bertemu dengan huruf qaf, hukumnya jadi ifa hakiki. Apabila ada kasrah tain atau tanwin bertemu dengan huruf qaf, itu hukumnya ifa hakiki, disamar-samarkan dan dipanjangkan. Syai'in qadir. Nah, di bagian dir kita lanjut. Di bagian dir kasrah bertemu dengan ya sukun, itu hukumnya mad tabi'i apabila berada di akhir. Nah, ini berubah jadi hukum mad arid sukun teman-teman. Mad arid sukun itu panjangnya boleh 2, 4 atau 6 harokat. Nah, syai'in qadir. Nah, di bagian roh ini tipis. Dir, tarkik teman-teman, tipis ya. Syai'in qadir, panjangnya boleh 2, 4 atau 6 harokat. Kita lanjut di ayat yang kedua. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nih saya jelaskan allazi. Nih mad tabi'i teman-teman. Bagi yang belum tahu, mad tabi'i ada 3 apabila ada fathah bertemu dengan huruf alif, terus ada domah bertemu dengan wawu, dan kasroh. Nih ada kasroh bertemu dengan ya. Nah, itu huruf-huruf mad tabi'i ada 3 teman-teman.
dan dibaca panjang 2 harokat. Ini salah satu contoh mad tabi'i. Alladzi seperti itu panjangnya. Khalaqal ma qal alif lam qamariyah. Langsung masuk ke huruf alif lamnya kebaca teman-teman. Khalaqal qal kebaca kan? Nah, langsung mauta. Mau ini huruf lin. Mau. Langsung mauta wal haya wal alif lam qamariyah haya at-tabi'i. Haya panjang ya teman-teman. Kalau ada alif yang setengah ini harus dibaca panjang 2 harokat. Kalau teman-teman yang belum paham boleh komen-komen di bawah. Mau tanya-tanya tentang tajwid, komen di bawah. Wal haya, kita lanjut. Wal hayata liyabluwakum. Taliyaba di bagian ba sukun, ini hukumnya qalqalah sughra. Kalau di akhir hukumnya qalqalah kubra. Nah, kalau qalqalah sughra ini pantulan kecil, liyabalu seperti itu teman-teman. Boleh kita ulangi dari wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ayyukum ada penekanan di bagian ayyu. Nah, seperti itu teman-teman. Ayyukum ada penekanan. Terus masuk di bagian kum. Di bagian kum mim sukun bertemu dengan huruf alif, itu hukumnya idhar syafawi. Nah, idhar syafawi teman-teman, jelas di bibir. Ini mim sukun bertemu dengan huruf alif, itu hukumnya idhar syafawi. Cara bedakan idhar syafawi. Nah, kalau idhar syafawi itu kalau nggak ada mim dan ba, itu huruf-huruf hijaiyah, huruf-huruf idhar syafawi. Kalau mim, apabila ada mim bertemu mim, itu idgham mimi. Kalau mim sukun bertemu ba, itu ifa syafawi. Nah, selain dari huruf-huruf tersebut, jadi huruf hukumnya idhar syafawi apabila ada mim bertemu huruf alif dan huruf-huruf berikutnya. Terus masuk di bagian Nah, ha ini ha tipis, bukan ha tebal. Ahsanu amala. Nah, baik, kita coba bersama-sama di bagian ahsanu amala. 1, 2, 3. Ahsanu amala. Nah, seperti itu teman-teman. Dia amala ini hukumnya mad iwad. Panjangnya boleh cuma 2 harokat, enggak boleh lebih dan enggak boleh kurang. Ahsanu amala. Lembut ya teman-teman. Cara bacanya lembut, lillah. Kita ulangi sekali lagi, boleh kita ikuti bersama-sama. 1, 2, 3. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa huwal zinya panjang. Wal ini alif lam qamariyah ya teman-teman. Alif lam yang kebaca. Nah, alif lam qamariyah. Wa huwal aziz. Terus masuk di zi. Zi ini ada kasrah bertemu dengan ya sukun, hukumnya mad tabi'i. Karena ada kasrah bertemu ya sukun, itu panjang ya teman-teman, 2 harokat. Azizul ghafur. Nah, zul ini alif lam qamariyah juga. Alif lamnya kebaca. Zul ghafur. Nah, di bagian fur, nah ini panjang, boleh 2, 4 atau 6 harokat. Mad layyin ya teman-teman. Wa huwal azizul ghafur. Kita ulangi sekali lagi. Wa huwal azizul ghafur. Furnya tebal.
Tebal ya, fur. Kita lanjut di ayat yang ketiga. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Alladzi panjang dua harokat karena ada kasrah bertemu ya sukun, hukumnya mad tabi'i. Lanjut lagi teman-teman, khalaqa sab'a. Nih teman-teman, jangan sampai huruf ain ini berubah jadi hamzah, jangan sampai berubah jadi hamzah. Ini huruf ain harus dijelaskan lagi. Terus ini ada sabah, ini hukumnya qalqalah sughra. Kalau di tengah qalqalah sughra, di akhir qalqalah kubra. Nah, qalqalah itu ada 5 teman-teman. Yang pertama ba, kedua jim, ketiga dal, keempat ta, kelima qaf. Nah, itu huruf-huruf qalqalah. Ini salah satu contoh huruf-huruf qalqalah di bagian ba sukun. Kita lanjut di bagian ma. Ma ini panjang dua harokat, ma mad tabi'i. Terus di bagian wa juga mad tabi'i teman-teman. Alif yang tengah ini tibaqa, ada kasrah tain bertemu dengan huruf qaf, hukumnya jadi yufa hakiki, disamar-samarkan. Mawatin tibaqa. Nah, seperti itu disamar-samarkan teman-teman. Masuk di bagian ba. Di ba ini ada fathah bertemu dengan huruf alif, jadi hukumnya mad tabi'i, panjangnya dua harokat. Seperti itu teman-teman. Tiba. Nah, panjangnya dua harokat. Terus di bagian qaf ini, nah, qaf ini jadi mad iwad, panjangnya cuma dua harokat, nggak boleh kurang dan nggak boleh lebih. Kita ulangi. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa. Nah, kalau ada tanda huruf ini teman-teman, dianjurkan berhenti. Dianjurkan berhenti. Baik, kita lanjut lagi. Bagi teman-teman yang belum paham, komen-komen di bawah. Atau saya ngajarnya kecepatan, tinggal komen di bawah ya teman-teman. Bagi yang belum tahu apa hukumnya ini, nah tinggal tanya di bawah, komen, nanti kami jawab. Terus kita lanjut di bagian matero. Ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Ma tara, ma-nya mad tabi'i, ada fathah bertemu huruf alif. Terus ra juga mad tabi'i teman-teman, walaupun alif setengah ini mad tabi'i. Fi mad tabi'i karena ada kasrah bertemu ya sukun. Khalqir rahman. Nah, ini qirrah karena alif lamnya enggak kebaca, hukumnya jadi alif lam syamsiah. Nah, qirrah alif lam syamsiah. Bisa dipahami ya teman-teman. Qirrah ma. Terus rah. Nah, ha ini ha tipis, bukan ha tebal. Bukan ha tebal ya teman-teman, tapi ha, seperti seperti menyebut huruf ha seperti biasanya. Terus ma panjang dua harokat, ada alif yang tengah ini. Min tafawut, min sukun bertemu huruf ta itu hukumnya yufa hakiki, disamar-samarkan, jangan dipendekkan tapi disamar-samarkan dan juga dipanjangkan. Mani min tafawut, fa ini panjang dua harokat. Wut. Nah, di bagian wut itu kan ada ta kasratain. Nah, ketika di akhir seperti ini dia dibaca pendek wut. Nah, ada decision teman-teman di bagian huruf ta. Tafawut.
tafawut. Nah, saya hanya mencontohkan ini, detisannya jangan sampai berlebihan, hanya sedikit. Tafawut. Nah, seperti itu. Kita lanjut di bagian di ayat berikutnya. Farji'il basara hal tara min futur. Faru. Nah, kalau ada roh sukun terus sebelumnya itu fathah dibaca tebal teman-teman. Faru dibaca tebal ya. Farji'il basara. Ji'il basara. Nah, il langsung alif lam yang kebaca, hukumnya alif lam qamariyah. Basara, apabila ada lah ini teman-teman jangan diberhentikan, langsung farji'il basara hal tara min futur. Hal tara panjang 2 harokat, min futur. Min nun sukun bertemu huruf fa, ini teman-teman harus disamar-samarkan, jangan dipendekkan, jangan dijelaskan. Min futur. Nah, min langsung ancang-ancang ke bagian fa. Min futur. Nah, terus di tur kan ada domah bertemu waw ini. Tur. Nah, itu huruf mad layin. Karena ada waw, mad layin cuma ada 2, ya sukun atau waw sukun. Nah, di bagian waw sukun ini teman-teman kasroh. Dan apabila ada domah bertemu waw sukun atau domah bertemu ya sukun. Terus tur ini tebal, rohnya jadi tebal. Min futur. Nah, kita ulangi sekali lagi teman-teman bersama-sama. 1, 2, 3. Farji'il basara hal tara min futur. Kita lanjut di ayat yang keempat. Thumma rji'il basara karratain yanqalib ilaikal basar khasi'an wa huwa hasir. Summa. Kenapa saya panjangkan? Karena ini ada mim bertasdid teman-teman. Itu merupakan hukum gunnah. Hukum gunnah ada 2, mim bertasdid atau nun bertasdid. Tinggal teman-teman panjangkan dan didengungkan. Summa 2 harokat. Summa. Nah, langsung masuk ke summaru. Nah, alif lam ini enggak kebaca. Summarji'il. Seperti itu. Marnya tebal, maru. Ji'il basara. Il itu alif lam qamariyah, alif lam yang kebaca. Basara karrataini. Ada tahdid teman-teman, sedikit penekanan. Karrataini, seperti itu. Thumma rji'il basara kaini. Karratain, bukan kay ya teman. Karrataini. Saya ulangi, mohon maaf. Thumma rji'il basara karrataini. Taini, langsung, jangan dibaca panjang. Jangan bacanya karrataini, itu keliru. Harus dibaca pendek. Taini. Kita lanjut di bagian yalqa. Nun sukun bertemu huruf qaf, itu hukumnya ifa hakiki. Tinggal teman samar-samarkan. Yalqali. Nah, liba ilaika. Ba sukun itu hukumnya qalqalah sughra. Qalqalah yang ada di tengah. Yanqaliba ilaikal. Teman-teman bisa pahami ya, ini qalqalah sughra, qalqalah yang berada di tengah, qalqalah yang kecil.
ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. Laikal alif lam qamariyah, alif lam yang kebaca. Basaru khasi'ah, kha alif hukumnya mad tabi'i karena ada fathah bertemu dengan huruf alif. Dibaca panjang teman-teman, 2 harokat. Si'aw wa huwa hasir. Awwa. Nah, teman-teman bisa pahami, simak baik-baik di bagian fathatain bertemu dengan huruf waw. Fathatain atau tanwin umumnya bertemu dengan huruf waw itu hukumnya idgham bi gunnah. Panjangnya 2 harokat. Awwa, jangan lupa didengungkan. Awwa khasi'an wa huwa hasir. Awwa itu hukumnya idgham bi gunnah. Masuk ke bagian sir. Sir ini panjang karena ada kasrah bertemu dengan ya sukun, itu hukumnya mad tabi'i. Mad tabi'i ya teman-teman. Kalau berada di akhir berubah jadi hukum mad arid disukun. Mad arid disukun boleh 2, 4 atau 6 harokat panjangnya. Sir. Nah, jadi tipis, rohnya tipis. Cara bacanya rohnya tipis. Wa huwa hasir. Kita ulangi sekali lagi teman-teman. Tsumma rji'il basara karratain yanqalib ilaikal basaru khasi'an wa huwa hasir. Masuk di ayat kelima. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا. Nah, sampai sini dulu teman-teman. Kalau napasnya nggak panjang, boleh tetap di bagian وَجَعَلْنَاهَا. Baik, saya ulangi. وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ. وَلَقَدْ ini hukumnya qalqalah sughra. Walaqad itu huruf qalqalah sughra ya teman-teman, di bagian huruf dal sukun. Nah, ini jangan dibaca walaqad, tapi walaqad seperti itu. Zayyana, zay itu ada penekanan di bagian huruf ya. Zayyana, zay. Nah, ada penekanan teman-teman. Terus masuk di bagian yanna. Yanna ini hukumnya gunnah. Gunnah ada 2, mim sukun, mim bertahdid atau nun bertahdid. Apabila ada huruf ya bertemu dengan nun bertahdid atau mim bertahdid, jadi gunnah. Ditahan 2 harokat. Zayyana. Nah, masuk ke bagian nas-sama. Jadi alif lam syamsiyah, karena ini alif lam yang enggak kebaca teman-teman. Zayyana sama. Yanna ini tahan dulu di bagian yanna sama, langsung masuk ke bagian sa. Nas-sama. Lanjut, kita bisa dipahami ya teman-teman. Lanjut di bagian ma'a. Ma'a ini karena fathah bertemu dengan huruf alif, itu kan hukumnya mad tabi'i. Nah, kalau ada bendera seperti ini, anggap saja ini bendera, biar teman-teman paham. Ada bendera seperti ini bertemu dengan huruf hamzah. Apabila ada mad tabi'i, ada bendera seperti ini bertemu dengan huruf hamzah, itu hukumnya mad wajib muttasil. Panjangnya boleh 4 atau 5 harokat. Nah, bisa dipahami ya teman-teman. Panjangnya boleh 4 atau 5 harokat. Langsung bagian ad-dunya. 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 Nih. Langsung
alif lam syamsiah. Ad-dunya, alif lam yang enggak kebaca teman-teman. Terus di bagian dunya, kenapa pendek? Karena ini idhar wajib. Dunia, dunya, seperti itu. Jangan dibaca panjang ya teman-teman. Jangan baca dunya, itu keliru. Harus dibaca jelas. Idhar wajib. Dunya, seperti itu. Ya, iyanya panjang. Iyanya panjang karena ada fathah bertemu dengan huruf alif. Bimasabi, bimasabi. Sonya panjang, ada fathah bertemu huruf alif, mad tabi'i. Terus masuk di bagian bi. Bi ini kasrah bertemu ya sukun, itu mad tabi'i juga. Kasrah bertemu dengan ya sukun, mad tabi'i. Dibaca panjang 2 harokat. Hawaja'alnaha, alnaha. Nah, panjang 2 harokat. Terus bagian ha juga 2 harokat karena ada fathah bertemu dengan huruf alif. Rujuman lisyayatin, rujuman lisyayatin. Rujuh, junya panjang 2 harokat, hukumnya mad tabi'i. Juh man lisyayatin, man lisyayatin ini hukumnya di malli alif lam, bukan alif lam tapi idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah tanpa dengung teman-teman. Beda dengannya idgham bi gunnah. Kalau idgham bi gunnah dengan dengung, kalau idgham bila gunnah tidak dengan dengung. Nah, karena ada fathah tain bertemu dengan huruf lam, idgham bila gunnah itu cuman 2, lam dengan ro. Lam dengan ro itu. Ada fathah tain atau tanwin umumnya bertemu dengan huruf lam, itu idgham bila gunnah. Langsung masuk ke bacanya itu langsung masuk. Malish, malishya, lisya ini ada tahdid, jadi dia mengalir. Lisya, malisyayatin. Terus dianya ini panjang karena ada alif di tengah ini. Tin, kasrah bertemu ya sukun. Teman-teman sudah paham ya? Kalau yang belum paham boleh komen-komen di bawah. Ini ada kasrah bertemu ya sukun, mad tabi'i, hukumnya ni wa a'tadna a'. Nah, teman-teman jangan sampai baca huruf ain ini jadi hamzah. Wa a. Nah, itu kan hamzah itu. Tapi cara bacanya wa a'. Nah, tinggal diulang-ulang teman-teman ya. Memang agak sulit tapi dicoba. Wa a'tadna, wa a'tadna. Nah, di bagian dal sukun ini huruf-huruf qalqalah dipantulkan teman-teman. Wa a'tadna. Nah, pantulkannya seperti itu, bukan tadna tapi tadna. Wa a'tadna lahum, tadna lahum. Nah, seperti itu teman-teman. Dinanya panjang, mad tabi'i ya. Lahum adza dibaca pendek karena idgham bukan idgham. Ini hukumnya idhar syafawi teman-teman. Mim sukun bertemu huruf ain. Idhar syafawi dibaca jelas di bibir. Wa a'tadna lahum adzabas sa'ir. Tadna lahum adza. Selesaikan huruf hum, baru masuk di huruf ain. Hum. Masuk ya teman-teman. Adza. Terus di bagian za. Adza, zanya ini panjang. Hukumnya fathah bertemu huruf alif, hukumnya jadi mad tabi'i. Ada fathah bertemu dengan huruf alif, hukumnya mad tabi'i. Terus masuk di bagian bas-sa'ir. Bassa ini kan ada teman-teman alif lam yang enggak kebaca ya teman-teman. Langsung masuk. Adzabas sa'ir. Nah, alif lam syamsiah, alif lam yang enggak kebaca. Terus di bagian air itu
teman-teman, itu hukumnya mad arid lis sukun. Mad arid sukun ada boleh panjangnya itu boleh 2, 4 atau 6 harokat teman-teman. Bas-sa'ir, azabas sa'ir. Nah, boleh 4 atau 6 harokat, 2, 4 atau 6 harokat. Terus ini pendek, dibaca tipis, air. Nah, baik, kita lanjut teman-teman di ayat yang ke-6. Walladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam. Nah, kalau teman-teman mau lanjut boleh saya ulangi lagi. Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Saya jelaskan hukumnya. Walladzi, nah, di ini kasroh bertemu dengan ya sukun. Mungkin teman-teman sudah paham kenapa saya baca panjang itu. Nah, terus di bagian nakafaru panjang ya teman-teman, mat tabi'i kasroh domah bertemu dengan waw sukun. Nakafaru. Lanjut teman-teman, mungkin yang belum paham boleh tanya lagi. Bi rabbihim, rabbihim. Nah, ketika ada ba bertasdid teman-teman, cara penekanannya jangan sampai dilepaskan tapi dia mengalir. Rabbihim, rabbihim, seperti itu teman-teman. Bisa dipahami ya teman-teman. Nah, kita lanjut di bagian mim sukun bertemu dengan huruf ain. Nah, ini hukumnya idhar syafawi, jelas di bibir. Tinggal teman-teman dipendekkan, selesaikan huruf him, langsung masuk ke huruf ainnya. Rabbihim azza. Nah, seperti itu. Terus di bagian za ini teman-teman bacanya harus panjang, 2 harokat, karena ini hukumnya mat tabi'i, 2 harokat ya teman-teman, yang berlebihan. Terus masuk di bagian jahannam. Jahannam ini hukumnya gunnah. Nun apabila ada huruf jaiyah bertemu dengan nun bertahdid hukumnya gunnah. Didengungkan teman-teman, dipanjangkan 2 harokat. Jahannam, kalau mau stop, kalau mau wakaf di situ. Kalau mau lanjut, jahannam wa bi'sal masir. Nah, kita lanjut teman-teman. Wa bi'sal. Nah, ini bukan huruf ain ya, bukan hukum, bukan ain, tapi ini hamzah, bukan wabi', bukan wabi', tapi wabi, jadikan hamzah. Wabi sal masir. Nah, bisa dipahami teman-teman. Sal ini alif lam qamariyah, alif lam yang kebaca. Masir, sir ini tipis, sir rohnya tipis. Kita ulangi di ayat yang ke-6. Walilladzina kafaru bi rabbihim 'adzabu jahannam wa bi'sal masir. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Wa idza, kenapa saya baca panjang? Teman-teman bisa lihat ini ada fathah bertemu dengan huruf alif, ini kan mat tabi'i. Teman-teman simak ya teman-teman. Ada fathah bertemu dengan huruf alif, mat tabi'i. Terus ada bendera seperti ini. Nah, bertemu dengan huruf alif, itu hukumnya mad jaiz munfasil. Nah, cara bedakan mad jaiz atau mad wajib itu teman-teman lihat aja benderanya, terus lihat ini hamzah atau alif. Kalau hamzah mad wajib, kalau alif itu mad
jais. Nah, seperti itu. Mad jais munfasil. Kita lanjut teman-teman di bagian ku, ku jangan sampai baca ku itu kaf, tapi ku ditenggok. Nah, ku terus ini panjang, domah bertemu wawu. Mad tabi'i ya, teman-teman. Ku fiha, fi mad tabi'i juga. Ha mad tabi'i panjangkan. Sami'u fiha sami'u, nya panjang 2 harakat mad tabi'i. Laha mad tabi'i juga. Syahi dan mad tabi'i juga nih teman-teman. Qaw wa hiya tafur, tanwin bertemu dengan huruf wawu itu hukumnya idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah teman-teman. Idgham bi gunnah ada 4. Yang pertama itu ya, kedua nun, ketiga mim dan waw. Nah, ini huruf-hurufnya. Salah satu huruf idgham bi gunnah apabila ada tanwin bertemu dengan huruf waw itu hukumnya idgham bi gunnah, didengungkan, ditahan 2 harakat. Syahiqaw wa hiya tafur. Nah, fur ini panjang teman-teman. Boleh 2, 4, 6 harakat. Tafur. Nah, tebal. Kita ulangi sekali lagi. Idza ulqu fiha sami'u laha shahiqan wa hiya tafur. Ayat ke-7. Ayat ke-8, maaf. Takadu tamayyazu minal ghayz kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Kalau napas teman-teman tidak panjang, tetap saja di sini. Minal ghayz. Nah, takadu tamayyazu minal ghayz. Nah, taka panjang mad tabi'i, tamayyazu minal, mayya ada tahdid ya teman-teman, penekanan mayyazu minal ghayz. Nah, takadu tamayyazu minal ghayz. Kita lanjut. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha. Nah, misal teman-teman napasnya enggak panjang lagi, boleh tetap di bagian ha. Nah, seperti itu. Kullama ini mad jais munfasil. Kullama itu mad jais munfasil. Teman ya, bisa pahami ya teman-teman. Kullama mad jais munfasil karena ada fathah bertemu dengan huruf alif. Ini mad tabi'i, terus mad tabi'i itu bertemu dengan huruf alif. Jadi mad jais munfasil. Baca panjang boleh 2, 4 atau 6 harakat. Kita lanjut di bagian fiha. Fi ini panjang mad tabi'i, ha mad tabi'i juga. Fawjun sa'alahum, domatain bertemu dengan huruf sah, itu hukumnya ifa hakiki. Fawjun sa'alahum, fawjun sa'alahum. Nah, disamar-samarkan teman-teman. Sa'alahum kha, mim sukun bertemu huruf kha, itu hukumnya idhar syafawi, jelas di bibir. Lahum khazanatuha, khazanatuha. Nah, ini mad jais juga teman-teman. Mad tabi'i bertemu dengan huruf alif. Bisa dipahami ya teman-teman. Bedakan mad wajib dengan mad jais. Mad wajib bertemu dengan huruf hamzah,
mad jaiz munfasil bertemu dengan huruf alif, seperti itu. Kita lanjut lagi di bagian mim bertemu ya, mim sukun bertemu ya, itu hukumnya idhar syafawi. Nah, idhar syafawi dijelaskan. Alam ya'tikum. Nah, ini ada hamzah. Jangan sampai huruf hamzah ini menjadi ain. Itu keliru, teman-teman. Tapi jelaskan huruf hamzahnya. Alam ya'tikum. Nah, seperti itu. Terus mim sukun bertemu nah, idhar syafawi. Nadhir. Nah, ini mad arid sukun, teman-teman. Panjang ya. 2, 4 atau 6 harokat. Kita ulangi sampai akhir. Yes. Kalau mau sampai akhir, teman-teman, tarik napasnya panjang-panjang, terus keluarkan. Takadu tamayyazu minal ghayzi. Takadu tamayyazu minal ghayz. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Nah, tarik napas, teman-teman, kalau mau panjang. Tarik napasnya. Kalau napasnya pendek, tinggal stop di bagian nah. Fakadzabna. Nah, jangan stop di sini. Ini enggak boleh stop. Qalu bala qad ja'ana nadhirun fakadzabna. Seperti itu. Nah, ini teman-teman, qaf ini fathah bertemu huruf alif, mad tabi'i, teman-teman. Terus lu mad tabi'i juga panjang 2 harokat. Bala panjang mad tabi'i. Qad ja. Nih, qad ja di bagian dal sukun, ini hukumnya qalqalah sughra. Terus di bagian ja'ah. Nah, teman-teman tadi kan belum tahu nih mana mad wajib. Nah, ini mad wajib, teman-teman. Mad tabi'i, lihat ini kan yang di atas ini kan mad jaiz. Nah, bisa bedakan ya, teman-teman. Ini mad wajib karena dia bertemu hamzah dalam satu kata. Nah, mad wajib, teman-teman, panjangnya 4 atau 5 harokat. Ja'ana nadhir. Mohon maaf, nadhirun fakadzabna. Nah, terus dinanya ini mad tabi'i, nadhirun, dhi kasrah bertemu ya, mad tabi'i, nah, ini ifa hakiki, teman-teman. Ifa hakiki karena ada domah bertemu dengan domatain bertemu dengan fa, itu ifa hakiki, disamar-samarkan. Fakadzabna. Nah, di bagian kadza itu mengalir, teman-teman. Kadza ini ya, mohon maaf, ini kadza ini mengalir. Kadzabna, jangan sampai dilepaskan, jangan sampai kadza. Nah, itu keliru, tapi jangan sampai dilepas. Fakadzabna. Nah, terus di ba ini ba sukun, hukum qalqalah sughra. Nah, bisa dipahami ya, teman-teman. Saya ulangi lagi, bagi yang belum paham, komen-komen di bawah. Yang mana nih yang belum paham, tinggal nanti kami kasih tahu. Terus di bagian nah, bila ada kesalahan bagi saya, tinggal di komen lagi, teman-teman. Yang mana? Zabana. Nah, ini mad tabi'i, teman-teman. Wa qulna ma nazzalallahu min syai'. Wa qulna, nanya mad tabi'i, man yang juga mad tabi'i,
Nazzalallah, lallah tebal. Nah, dia fathah sebelum lafdzul jalalah. Lallahu min syai'. Min sukun bertemu huruf sya. Itu ifa hakiki, samar-samarkan. Min syai'. Nah, ini kalau ada hamzah di akhir seperti ini, teman-teman, tinggal teman-teman cara bacanya dipanjangkan terus dijeda stop mendadak seperti itu. Syai. Nah, stop mendadak. Mungkin seperti itu, teman-teman. Kita lanjut di bagian lanjutnya, teman-teman. In antum illa fi dhalalin kabir. In antum, nun sukun bertemu huruf alif, itu hukumnya idhar halqi, jelas di tenggorokan, teman-teman. Nah, idhar halqi itu ada 6. Nah, alif, ha, ain, ghain, ha, dan kha. Nah, itu teman-teman huruf-hurufnya, tinggal dihafalin biar lebih enak. Kita lanjut, teman-teman, di bagian nun sukun bertemu huruf ta, hukumnya ifa hakiki, disamar-samarkan. Ifa hakiki, teman-teman. Antum illa, mim sukun bertemu huruf alif, hukumnya idhar syafawi, jelas di bibir. Illa fi dhalalin kabir. Fi matabi'i juga, kasrah bertemu ya sukun. Dhalalin kabir, lanya matabi'i, la ada alif tengah ini. Ling kabir. Nah, misal kalau saya ada kekeliruan, tinggal teman-teman koreksi ya, teman-teman. Kita belajar bersama-sama. Komen di bawah yang mana kalau saya ada keliru. Kita lanjut. Ling kabir, ling kasrah tain bertemu dengan huruf k. Ini ifa hakiki juga. Lingka gitu seperti teman-teman bacanya. Dhalalin kabir. Nah, bir ini mad arid lis sukun. Panjangnya 2, 4 atau 6 harokat. Kita lanjut, teman-teman. Lanjut di ayat yang ke-10. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Wa qalu. Nah, qab panjang, lunya juga panjang, mad tabi'i. Lau kunna. Nah, teman-teman, jangan sampai ini banyak nih, kadang dibaca pendek. Nah, harusnya dibaca panjang, 2 harokat dan didengungkan. Wa qalu lau kunna nasma'u aw Nah, seperti itu, teman-teman. Kunna. Nah, panjang, 2 harokat. Nah, bertahdid didengungkan, teman-teman. Nasma'u aw na'qilu ma kunna. Panjang, 2 harokat, didengungkan, teman-teman. Fi panjang juga, kasrah. Nah, teman-teman, panjang bertemu dengan huruf alif seperti ini, jadi hukumnya majais munfasil. Ini kan matabi ini ada bendera seperti ini bertemu dengan huruf hamzah, jadi hukumnya majais munfasil. Teman-teman boleh ulangi. Kita ulangi lagi sekali lagi. Ashabis sa'ir, ini alif lam syamsiah ya, teman-teman. Alif lam yang enggak kebaca. Kita ulangi sekali lagi di ayat ke-10 bersama-sama. 1, 2, 3. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Lanjut di ayat yang ke-11. Fa'tarafu bi dzambihim fasuhqan
qul li ashabis sa'ir fa'tarafu. Nah, ini ada huruf ain, jangan sampai berubah jadi hamzah, jangan sampai berubah jadi hamzah. Jelaskan teman-teman huruf ainnya. Fa'tarafu, fa'tarafu. Nah, seperti itu. Fu ini at-tabi'i bidzambihim. Nah, teman-teman yang belum tahu ini kan iklab nih teman-teman, karena ada nun sukun bertemu huruf ba. Cara bacanya seperti nyebut huruf mim. Zam, dirapatkan bibirnya. Zambihim, zambihim. Seperti itu. Terus masuk di bagian mim sukun bertemu huruf fa. Mim sukun bertemu huruf fa itu hukumnya idhar syafawi. Idhar syafawi ya teman-teman, jelas di bibir. Kita lanjut. Fasuh, fasuh. Nah, ha tipis, bukan ha tebal. Qul li ashabis sa'ir. Qul, tanwin bertemu fathatain atau tanwin umumnya bertemu dengan huruf lam. Hukumnya idgham bila gunnah, tanpa dengung, teman-teman. Tanpa dengung. Qul li ashabis sa'ir. Hanya matabi'i bis-sa'ir. Nah, bis-sa alif lam syamsyah teman-teman. Alif lam yang enggak kebaca, langsung bi ini masuk ke huruf sa. Bis-sa'ir, bis-sa'ir. Nah, seperti itu. Ini air ini, terus di akhir ini air boleh baca 2, 4 atau 6 harokat. Nah, biasa qori itu biasanya 6 harokat. Nah, kalau untuk merotal biasa itu 4 harokat. Nah, teman-teman kalau mau baca cepat 2 harokat. Bis-sa'ir. Nah, seperti itu contohnya. Kita lanjut di ayat yang ke-12. Innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Innal ladzina. Nah, teman-teman panjangkan ini, didengungkan. Innal ladzina, kasrah bertemu ya sukun itu hukumnya matabi'i. Nah, yakhshawna rabbahum. Nah, rabbah yang tadi saya jelaskan di bagian ba ini apabila ada ba tasdid, nah dia mengalir teman-teman. Di jeddah rabb, jangan dilepaskan tapi di jeddah, tapi dia mengalir. Rabbahum. Nah, bisa dipahami ya teman-teman. Terus di bagian mim sukun bertemu dengan huruf ba. Nah, ini yang tadi saya jelaskan, ifa syafawi teman-teman. Apabila ada mim sukun bertemu huruf ba itu ifa syafawi. Cara bacanya teman-teman yang sampai rapat bibirnya. Kalau ibaratkan tuh selembar kertas dimasukkan di bibir, hanya 1 kertas, dia rapat teman-teman. Tapi jangan dirapatkan bibirnya, dibuka seperti selembar kertas. Kalau dimasukkan di bibir, bisa dipahami ya teman-teman. Kalau belum paham tinggal komen di bawah. Kita lanjut. Ini panjang ya teman-teman, bukan dibaca pendek. Bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Lahum mah. Nah, ini kan idhar ifa syafawi. Nah, ini idgham mimi teman-teman, didengungkan, dirapatkan bibirnya. Nah, bedanya seperti itu. Lahum maghfiratun. Nah, seperti itu ya teman-teman, didengungkan dan dipanjangkan. Firatu tu, ini hukumnya idgham bi gunnah dengan dengung teman-teman, didengungkan juga dan dipanjangkan. Firatu wa ajrun kabir. Tu, ini hukumnya idgham bi gunnah, ajrun kabir. Nah, ketika ada jim sukun itu hukumnya qalqalah sughra, qalqalah yang ada di tengah.
wa ajrun kabir. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Ini kan ajru, cara pantulkannya kecil, qalqalah sughra. Ajrun kabir. Nah, domah tain bertemu dengan huruf kaf itu hukumnya ifa hakiki. Tinggal teman-teman samar-samarkan. Ajrunka ya teman-teman, dipanjangkan ajrun kabir. Nah, seperti itu. Kita lanjut di ayat ke-13. Wa asirru qawlakum aw jahru bih innahu alimun bidzatis sudur. Wa asirru. Nih ada sirru, kan ada tahdid teman-teman. Tinggal teman-teman tekan. Tapi jangan sampai berlebihan. Wa asirru. Nah, seperti itu. Terus di bagian ru mad tabi'i, karena ada domah bertemu dengan waw, itu hukumnya mad tabi'i. Qaulakum aw jaharu, mim sukun bertemu huruf alif, idhar syafawi. Nah, idhar syafawi ya teman-teman, selain mim dan ba itu idhar syafawi. Wijaharu bih. Nah, wija itu qalqalah sughra yang ada di tengah. Wijaharu bih. Terus runya panjang 2 harokat, rubih, mad tabi'i ya teman-teman. Nah, di akhir ini teman-teman harus ada bunyi bih awi jaharu bih. Nah, seperti itu. Kita lanjut. Inna, hukumnya gunnah, dipanjang 2 harokat, panjangkan 2 harokat. Innahu. Nah, hu-nya panjang, ha domir ini teman-teman panjang. Alimun bidzatis sudur. Li 2 harokat, bum lap ya teman-teman. Ingat, apabila ada tanwin atau domatain bertemu dengan mim, bertemu dengan ba, terus biasa itu ada tanda seperti ini. Kalau di Al-Quran juga ada biasanya ba mim, jadi dirapatkan bibirnya. Bum alimum, bukan bum ya teman, mum. Alimum bidzatis sudur. Nah, teman-teman dirapatkan ini iklab dza mad tabi'i tis sudur. Nah, tis sudur, alif lam yang enggak kebaca itu apa teman-teman? Alif lam syamsiyah, tis sudur. Nah, seperti itu, alif lamnya ini enggak kebaca. Terus bagian dur panjang teman-teman, boleh 2, 4 atau 6 harokat bacanya. Kita ulangin sekali lagi. Wa asirru qawlakum aw jaharu bih innahu alimun bidzatis sudur. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Ala ya'lamu man khalaqa. Ala panjang mad tabi'i, ya'lamu man khalaqa. Ini teman-teman jangan sampai berubah jadi hamzah. Saya ulangi lagi, jangan sampai berubah jadi hamzah tapi ain. Seperti itu. Lamu man khalaqa. Nun sukun bertemu huruf kha. Nun sukun bertemu huruf kha itu hukumnya idhar halqi. Idhar halqi teman-teman ya. Idhar halqi jelas di tenggorokan. Khalaqa. Nah, kalau teman-teman mau stopkan di sini boleh. Jadi khalaqa. Ya'lamu man khalaqa. Nah, seperti itu. Kalau lebih baik kan ini pendek teman-teman. Nah, tinggal sambung saja. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir.
Nah, seperti itu teman-teman. Walla alif lam syamsiah bisa dipahami ya teman-teman yang enggak baca. Khabir nih tarik sukun. Kita lanjut di ayat yang ke-15. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi. Huwallazi matabi'i teman-teman. Dzi-nya matabi'i. Ja'ala lakumul nah itu tebal. Tarhim. Tebal ya teman-teman. Arronya tebal. Dhalu lunya panjang matabi'i. Lanfa ifa hakiki samar-samarkan. Lanfamsu mohon maaf saya ulangi. Famshu. Nah shin ini teman-teman jangan su tapi shu. Famshu. Nah mim sukun bertemu huruf shin itu idhar syafawi. Shu panjang domah bertemu wawu. Fi panjang juga kasrah bertemu ya. Manasibiha nanya matabi'i. Hanya matabi'i juga. Wa kulu mir rizqi. Lunya matabi'i mir rizqi. Nah ini teman-teman nun sukun bertemu dengan huruf roh jadi idgham apa teman-teman? Idgham bila gunnah tanpa dengung. Idgham bila gunnah tanpa dengung. Baik, kita ulangi sekali lagi. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusyur. Wa ilaihin nusyur. Tahan ya teman-teman. Gunnah. Nah, kita lanjut teman-teman di ayat yang ke-16. Aamintum man fis samaa'i an yakhsifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Aamintum nun sukun bertemu huruf ta ifa hakiki. Mim sukun bertemu mim idgham mimi panjang didengungkan juga. Malfi nun sukun bertemu huruf fi atau fa ini hukumnya ifa hakiki disamar-samarkan. Fis sama nih teman-teman alif lam yang enggak kebaca itu alif lam syamsiah. Fis samai fathah mat tabi'i bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kata itu mad wajib mutasil teman-teman, panjangnya 4 atau 5 harokat. Fis samaa'i ayyakh fis samaa'i ayyakh panjang ya teman-teman. Terus dan sukun bertemu huruf iya itu hukumnya idgham bi gunnah. Nah, bukan idgham bila gunnah teman-teman. Idgham bila gunnah itu tanpa dengung. Kalau idgham bi gunnah dengan dengung. Ayyakh. Nah, tebalkan teman-teman bagian yakh. Nah, itu. Sifa bikumul arda fa idza hiya tamur. Aru ini tebal teman-teman. Ra sukun sebelumnya fathah itu dibaca tebal. Bikumul ar. Nah, lanjut. Fa idza hiya tamur. Mur panjang boleh 2, 4 atau 6 harokat dan ditebalkan di bagian ro-nya. Kita lanjut di ayat yang ke-17. Am amintum man fis samaa'i an yursila 'alaikum hasiba.
Amiltum, mim sukun bertemu dengan huruf alif, itu hukumnya idhar syafawi, jelas di bibir. Amiltum, nah tinggal teman-teman bedakan apabila ada mim sukun, nah itu bertemu dengan huruf alif, idhar syafawi. Kalau ini nun sukun bertemu huruf ta, itu hukumnya ifa hakiki. Nah, ifa hakiki ya teman-teman. Hal mim sukun atau nun sukun itu beda. Terus mim sukun bertemu huruf mim, idgham mimi, didengungkan dan disamar-samar, didengungkan dan dipanjangkan. Terus masuk di bagian nun sukun bertemu huruf fi, itu ifa hakiki. Fis sama. Nih, kenapa tadi saya panjangkan? Ini mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil. Panjangnya 4 atau 5 harokat. Ayyu, nun sukun bertemu huruf ya, itu hukumnya idgham bi gunnah dengan dengung. Panjangkan ya teman-teman, jangan dibaca pendek. Ayyur, nah seperti itu panjangnya, idgham bi gunnah. Yursila alaikum hasiba, hasiba, alaikum hasiba. Nah teman-teman tinggal kum ini jangan dibaca panjang, jangan dibaca alaikum hasiba, itu keliru. Tapi dijelaskan dulu, diselesaikan di bagian kum, lalu masuklah di bagian huruf ha tipis. Alaikum hasiba, alaikum hasiba, seperti itu hanya atau bi. Terus di ba itu mad iwad. Nah, fasata'lamuna kaifa nadir, fasata'lamu seperti itu teman-teman. Jangan berubah jadi hamzah, tapi coba fasata'lamu mu mad tabi'i na kaifa nadir. Nah, kita lanjut lagi teman-teman di ayat ke-18. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. وَلَقَدْ قَلْقَلَ صُغْرَى كَذَّبَ الَّذِي مَدْ طَبِيعِي مِنْ قَبْلِهِمْ, dan sukun huruf qaf, ifa hakiki. Samar-samarkan teman-teman, jangan dibaca pendek. Qablihim, ba sukun, itu qalqalah sughra yang berada di tengah, qalqalah sughra. Bihim kaifa, him selesaikan huruf him, langsung masuklah di bagian huruf fa, jangan dipanjangkan tapi jelas di bibir, karena itu hukumnya idhar syafawi. Qablihim fakai, qablihim fakai, nah seperti itu. Terus di bagian kai fakah, kanya ini teman-teman panjang, dua harokat. Nakir, nah ini mad arid sukun. Kita lanjut di ayat yang ke-19. Nah lumayan teman-teman, sudah 1 jam kita bersama. Tinggal kita ulangi lagi di ayat ke-19. Nah tinggal komen-komen teman-teman dan support kami. Baik, kita lanjut di ayat ke-19. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbid. Awalam yarau ila at-tayri, mim sukun bertemu dengan huruf ya, itu hukumnya idhar syafawi. Rau ila at-tayri, tayri ila ta, alif lam yang ini teman-teman enggak kebaca, jadi hukumnya idhar, bukan idhar, alif lam syamsiyah, alif lam yang enggak kebaca. Baik, fawqahum, mim sukun bertemu dengan huruf shad, itu hukumnya idhar syafawi juga teman-teman. Nah teman-teman kalau ada, kita lanjut ya, kalau ada so terus ada tasdid nih di sininya, di depannya,
tinggal teman-teman panjangkan sekitar 6 harokat. Terus di fa-nya itu ada penekanan sedikit. Saya contohkan. Fawqahum saffatin wa yaqbid. Nah, sof. Nah, sifat hurufnya seperti itu, teman-teman. Baik, kita ulangi, teman-teman. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbid. Nah, saffatan panjang, teman-teman. Tiu dipanjangkan karena ini ada kasratain bertemu dengan wawu, itu hukumnya idgham bi gunnah. Tahan ya, teman-teman, didengungkan. Tiu wa yaqbid. Nah, wa yaqa ini qalqalah sughra di tengah. Terus bilqun. Nah, ini kalau ada nun, teman-teman, harus ada bunyi bilq. Nah, kalau digabung bilqun wa yaqbid. Nah, seperti itu, teman-teman, bisa dipahami ya. Baik, kita ulangi. Awalam yarau ila at-tayri fawqahum saffatin wa yaqbid ma yumsikuhunna illa ar-rahman. Ma yumsikuhun, ma-nya panjang karena ada fathah bertemu dengan huruf alif. Yumsikuhunna, mim sukun bertemu huruf sa. Si ini, teman-teman, jadi idhar syafawi, jelas di bibir. Nah, dibaca jelas. Kuhunna illa hunna. Ini hukumnya gunnah, didengungkan 2 harokat. Illa rahman, illa rahman. Nah, alif lam ini enggak kebaca, jadi hukumnya alif lam syamsiah, teman-teman. Terus di akhir nun ini berubah jadi nun sukun. Nah, cara dengungkannya saya contohkan. Ar-Rahman. Nah, seperti itu. Man. Baik, kita lanjut. Innahu bikulli syai'in basir. Innah hukumnya gunnah. Hu panjang, teman-teman, 2 harokat. Bikulli syai'in basir. Syai'in bah. Apabila ada mim di tengah ini, kan ini kasrohtain bertemu dengan ba, itu hukumnya iklab. Jadi cara bacanya seperti huruf mim ini, dirapatkan bibirnya. Syai'in basir. Nah, terus di akhir sir ini alif lam, bukan alif lam tapi mad arid lis-sukun. Panjangnya 2, 4 atau 6 harokat. Kita lanjut. Amman hadzal ladzi huwa jundul lakum yansurukum min dunir rahman. Amman hadzal ladzi, amma itu hukumnya gunnah, teman-teman, gunnah karena itu mim bertahdid. Terus lanjut di bagian nun bertemu dengan ha, nun sukun bertemu dengan huruf ha, itu hukumnya idhar halqi. Jadi dibaca jelas jelas di tenggorokan. Amman hadzal ladzi, seperti itu. Terus kita lanjut. Huwa jundul lakum, nun sukun bertemu huruf dal. Ini hukumnya ifa hakiki, teman-teman, disamar-samarkan jua seperti itu, samar-samarkan dan dipanjangkan. Rullakum, ini apabila ada dhammatain bertemu dengan lam, hukumnya idgham bila gunnah tanpa dengung. Terus kum yansurukum, mim sukun bertemu dengan huruf iya, itu hukumnya idhar syafawi. Nun sukun bertemu huruf shad, ini hukumnya ifa hakiki. Nah, disamar-samarkan, teman-teman. Ifa hakiki ini samar-samarkan.
surkum min dunir rahman. Kum mim sukun bertemu mim itu hukumnya idgham mimi, ditahan teman-teman, dipanjangkan, didengungkan juga. Kum. Nah, seperti itu. Kita lanjut. Nun sukun bertemu dengan huruf dal itu hukumnya ifa hakiki, teman-teman. Disamar-samarkan. Min dunir rahman. Nih, rahman. Panjang ya. Kita lanjut. Inil kafiruna illa fi ghurur. Inil kafiru kayaknya panjang, matabi'i firu matabi'i illa fi ghurur. Fi-nya panjang, matabi'i karena ada kasrah bertemu dengan ya sukun. Ghurur. Nah, ini juga panjang, teman-teman. Boleh 2, 4 atau 6 harokat. Kita masuk di ayat berikutnya, di ayat 21. Amman hadzal ladzi yarzuqukum in amsaka rizqah. Amman hadzal ladzi, gunnah ya teman-teman. Terus nun bertemu ha, idhar, dibaca jelas. Zalladzi ifa hakiki matabi'i yarzuqukum. In mim sukun bertemu huruf alif, idhar syafawi. In nun sukun bertemu huruf alif itu hukumnya idhar halqi, jelas di tenggorokan. Kalau ini idhar syafawi jelas di bibir, dan ini nun sukun bertemu huruf alif itu idhar halqi, jelas di tenggorokan. Amsaka rizqah mim sukun bertemu huruf sa itu hukumnya idhar syafawi juga, teman-teman, dibaca jelas. Kita lanjut. Bal lajju fi utuwin wa nufur. Bal lajju ini panjang, teman-teman. Ju fi utuwin wa nufur. Wiwah ada kasrah tain bertemu dengan waw itu hukumnya idgham bi gunnah dengan dengung ya, teman-teman. Bukan tanpa dengung tapi dengan dengung. Nah, nufur panjang. Kita ulangi sekali lagi. Bal lajju fi utuwin wa nufur. أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أمن يمشي سويا على صراط مستقيم. Nih, nun sukun bertemu huruf ya itu hukumnya idgham bi gunnah, teman-teman, dipanjangkan. Si ini hukumnya matabi'i. Mukibban ala tanwin bertemu dengan huruf ain idhar halqi. Wajhihi, wajah ini di bagian ja sukun itu hukumnya idhar halqi, teman-teman. Bukan idhar tapi qalqalah sugro, teman-teman. Qalqalah sugro. Hihi ini panjangnya 6 harokat. Nah, boleh 2, 4 atau 6 harokat. Seperti itu, teman-teman. Ahda. Nah, ahda ini panjang, majais munfasil. Apabila matabi'i bertemu dengan huruf alif itu majais munfasil. Boleh 2, 4 atau 6 harokat panjangnya. Amman yamshi, amma itu hukumnya gunnah. Man yamshi nun sukun bertemu ya itu hukumnya idgham bi gunnah, teman-teman, dengan dengung. Nah, ini gunnah mim bertahdid dan ini idgham bi gunnah dengan dengung. Yamshi sawiyan ala siratim mustaqim. Sawiyan nih fathatain bertemu dengan huruf ain itu hukumnya idhar halqi, teman-teman, jelas di tenggorokan.
sawiyan ala siratim mustaqim. Kasrah tain bertemu dengan mim. Pak teman-teman, itu hukumnya idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah teman-teman ada 4, ya, nun, mim, waw. Nah, itu salah satu huruf, ini salah satu huruf idgham bi gunnah. Mustaqim. Nah, ini mad arid sukun, panjangnya 2, 4 atau 6 harokat. Kita lanjut teman-teman. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Qul huwallazi. Nah, mad tabi'i bertemu dengan huruf alif, mad jaiz munfasil, nun sukun bertemu dengan huruf syah, itu hukumnya ifa hakiki. Ifa hakiki ya teman-teman. Terus di bagian mim bertemu dengan wawu, itu hukumnya idhar syafawi teman-teman. Dijelaskan cara bacanya, jelaskan tanpa dengung. Nah, waja'ala lakumus sam'a. Mussah ini alif lam syamsiyah, mussam'a wal absar. Sam mim sukun bertemu huruf ain, itu hukumnya idhar syafawi. Wal absar, ini absar ini kalau sukun ya teman-teman. Absar soalnya mad tabi'i. Nah, rawal afidah, wal afidah. Nah, ha teman-teman, ta ini berubah jadi ha, afidah. Kita lanjut. Qalilan ma tashkurun. Li mad tabi'i, lamma fathatain bertemu dengan mim, hukumnya idgham bi gunnah. Terus ma ini mad tabi'i, tashkurun mad arid mad layyin teman-teman. Layyin, run, ini mad layyin ya teman-teman. Panjangnya boleh 2, 4 atau 6 harokat. Kita ulangi. Qalilan ma tashkurun. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun. Qul huwallazi dzara'akum. Walladzi panjang ya teman-teman. Walladzi dinya panjang karena ada kasrah bertemu dengan ya sukun. Dzara'akum fil ardi, mim sukun bertemu dengan huruf fi, itu hukumnya idhar syafawi teman-teman. Idhar syafawi. Ardi, ro-nya tebal, aru. Di wa ilaihi tuhsyarun. Laihi tuh tipis, hanya tipis. Nah, hanya tipis ya teman-teman. Tuhsyarun. Nah, seperti itu. Kita ulangi sekali lagi. Qul huwallazi dzara'akum fil ardi wa ilayhi tuhsyarun. Ayat ke-25. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Wa yaqulu, kunya mad tabi'i, lunya juga mad tabi'i. Namata, tanya mad tabi'i teman-teman. Hadzal, hanya mad tabi'i. Dzal wa'du in kuntum. Dzal alif lam qamariyah dengan ada alif lamnya kebaca. Wa'du in kuntum. Nah teman-teman, jangan sampai teman-teman baca huruf ain ini jadi hamzah, itu keliru teman-teman. Tapi jelaskan nah seperti itu. Du in kuntum, nun sukun bertemu dengan huruf kaf, itu hukumnya ifa hakiki. Teman-teman tinggal samar-samarkan, dipanjangkan juga. Nah kalau bertemu dengan kaf itu teman-teman tinggal jadikan ing. Nah beda dengan huruf-huruf lain.
Nah, in kuntum. Nah, ini samar-samarkan teman-teman. Di bagian nun sukun bertemu dengan huruf ta. Ini juga ifa hakiki ya teman-teman. In kuntum shadiqin. Nah, mim sukun bertemu dengan huruf shad, idhar syafawi. Terus shad panjang, shadiqin, mad arid sukun. Kita lanjut teman-teman di ayat ke-26. Bagi teman-teman yang belum paham, boleh komen-komen di bawah, dan tanya-tanya atau tanya-tanya tajwid boleh komen di bawah. Kita lanjut di ayat ke-26. Qul innamal ilmu 'indallahi wa innama ana nadhirun mubin. Qul innamal. Nah, inna ini hukumnya gunnah teman-teman. Gunnah. Namal ilmu indallah. Dan sukun bertemu dengan huruf dal, ifa hakiki. Dallah, tebalkan teman-teman. Apabila ada lafzul jalalah huruf Allah ini, terus sebelumnya fathah itu tebalkan. Dallah. Ini. Wa innama ana nadhirun mubin. Nah, wa inna hukumnya gunnah. Ma'ah. Ini ma'a ini teman-teman, kan ini mad tabi'i. Bertemu dengan alif hukumnya majais munfasil. Panjangnya boleh 2 atau 4 atau 6 harokat. Terus ana nadhi ini pendek ya teman-teman. Kalau ada tanda gini langsung masuk ana nadhirun mubin. Nah, zi panjang, mad tabi'i, rum mubin. Ini idgham bi gunnah teman-teman. Dibaca panjang ya, didengungkan juga. Baik, kita lanjut di ayat ke-27. فَلَمَّا رَأَوْهُ زُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنتُم بِهِ تَدَّعُونَ. فَلَمَّا hukumnya gunnah. Terus di bagian ma-nya ini kan ada fathah bertemu alif, mad tabi'i. Ra'auhu zulfatan si, tanwin bertemu dengan huruf si, ini hukumnya ifa hakiki teman-teman, disamar-samarkan. Jangan lupa disamar-samarkan. Si'ah. Nah, ini mad tabi'i kasrah bertemu dengan ya. Terus mad tabi'i kan bertemu dengan hamzah, jadi berubah jadi mad wajib muttasil teman-teman, panjangnya 4 atau 5 harokat. Seperti itu. Wujuhul ladzina kafaru. Ya, ju-nya panjang, ru-nya panjang, waqih, ki juga panjang, la hadzal ladzi, zi-nya juga panjang, kuntum bihi tad'un. Terus nun sukun bertemu dengan huruf tu, ini hukumnya ifa hakiki teman-teman. Bisa disamar-samarkan. Tum bihi. Terus mim sukun bertemu dengan huruf ba, ini teman-teman bisa jadi kuntu bihi. Mim sukun bertemu dengan huruf ba, ini hukumnya ifa syafawi teman-teman. Kuntu bihi tad'un. Ini ifa syafawi teman-teman ya, disamar-samarkan. Terus bihi tad'un. Nah, ini jadi berubah jadi mad layin teman-teman, panjangnya 2, 4 atau 6 harokat. Baik, kita lanjut teman-teman di ayat ke-28. Qul ara'aytum in ahlakani Allahu wa man ma'iya aw rahimana faman yujirul
kafirina min azabin alim. Qul ara'aytum. Nih, ai pendek ya teman-teman. Mim sukun bertemu huruf alif ini hukumnya idhar syafawi teman-teman. Idhar syafawi karena jelas di bibir. Mim sukun bertemu huruf alif hukumnya idhar halqi, jelas di tenggorokan. Teman-teman bisa bedakan yang mana jelas di bibir dan jelas di tenggorokan. Ini jelas di bibir, mim sukun bertemu huruf alif. Terus ini jelas di tenggorokan, mim sukun bertemu huruf alif. Ahlakani Allah, ya Allah tebal teman-teman. Wa man ma'iya aw rahimana, wa manna mim sukun bertemu huruf mim itu hukumnya idgham bi gunnah dengan dengung. Ayya aw rahimana, nih teman-teman, fathah bertemu dengan huruf alif, ini hukumnya at-tabi'i. Faman yujirul kafiri, faman ini sukun bertemu huruf iya itu hukumnya idgham bi gunnah dengan dengung. Jirul kafirina min azabin alim, ji itu hukumnya idgham, hukumnya matobi'i teman-teman, karena kasrah bertemu dengan iya itu hukumnya matobi'i. Rul kafirina min azabin alim, ri matobi'i na min azabin alim. Nun sukun bertemu dengan huruf ain itu hukumnya idhar halqi teman-teman, jelas di tenggorokan. Azabin alim, zanya matobi'i, bin alim idhar halqi. Nah seperti itu teman-teman, bisa dipahami. Nanti kalau yang kurang paham boleh komen-komen di bawah. Terus kita lanjut di ayat ke-29. Qul huwar rahmanu amanna bihi wa alaihi tawakkalna fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Qul huwar rahmanu amanna, qul huwar rahmanu, ma-nya panjang teman-teman. Nu'amanna ini hukumnya gunnah, a-nya panjang. Terus manna itu hukumnya gunnah teman-teman ya, didengungkan. Bihi panjang, wa alaihi tawakkalna. Wakkah nih ada penekanan sedikit teman-teman di bagian kaf. Tawakkalna, nah na-nya panjang. Fasata'lamuna man huwa fi dhalalin mubin. Nah man huwa fi dan sukun bertemu dengan huruf hu, ini hukumnya idhar halqi teman-teman, jelas di tenggorokan. Dijelaskan teman-teman cara bacanya, dijelaskan. Man selesaikan huruf man, masuk ke huruf hu. Wa fi dhalalin mubin, nih la-nya panjang. Terus lim kasrah tain bertemu dengan huruf mim itu hukumnya idgham bi gunnah teman-teman dengan dengung. Idgham bi gunnah dengan dengung. Lim mubin, ini ada sukun. Baik, kita lanjut di ayat ke-30. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in. Qul ara'aytum mim sukun bertemu huruf alif, idhar halqi idhar syafawi teman-teman, bukan idhar halqi ya, tapi idhar syafawi. In asbahana dan sukun bertemu huruf alif, idhar halqi. Asbahana'u, nah ini teman-teman, ini hukumnya majais teman-teman, bukan mad wajib, karena dia ada dua. Nih ma'u ini majais teman-teman. Kalau ada dua seperti ini, matobi'i bertemu dengan dua seperti ini, nah ini majais, bukan mad wajib. Terus mim sukun bertemu huruf gha, hukumnya idhar syafawi, jelas. Allahu rafanayya. Nah rafa tanwin fathatain bertemu dengan huruf fa, ini hukumnya ifa hakiki teman-teman, disamar-samarkan. May ya'tikum bima'in ma'in, dan sukun bertemu dengan huruf ya, ini hukumnya idgham bi gunnah teman-teman dengan dengung.
tinggal teman-teman panjangkan terus didengungkan. Faman ya'tiku. Nah, ya bukan huruf ain ya teman-teman, tapi huruf hamzah. Ya'tiku seperti itu. T-nya kasrah, ini bertemu dengan ya itu mad tabi'i. Yang sukun bertemu dengan huruf ba, iklab ya teman-teman. Bukan iklab tapi ifa syafawi. Mohon maaf, ini hukumnya ifa syafawi. Panjangkan. Faman ya'tikum bima'in ma'in. Mim sukun bertemu huruf a. Ini teman-teman hukumnya mad wajib mutasil ya teman-teman. Mad wajib mutasil panjangnya boleh 4 atau 5 harokat. Terus imma'in kasratain bertemu dengan huruf mim. Ini hukumnya idgham bi gunnah. Idgham bi gunnah ya teman-teman. Kasrah tain bertemu dengan huruf mim, itu hukumnya idgham bi gunnah dengan dengung. Ditahan. Nah, seperti itu. Kita ulang sekali lagi teman-teman. Qul ara'aytum in asbaha ma'ukum ghawran faman ya'tikum bima'in ma'in. Shadaqallahul azim. Video ini dipersembahkan oleh Al-Akram berkolaborasi bersama Qur'ah, sahabat ibadahmu, juga didukung oleh Sidak, Surgakan Indonesia dengan Al-Quran.